Selamat malam, perkenalkan nama saya Fernando Hosea, NIM 1874 2010 26. Di sini saya akan mengulas kembali ya tentang materi hukum lingkungan pertemuan pertama dan kedua, yang mana diberikan oleh Ibu Olivia Anji Johar SH.MH. Baik, pengertian lingkungan menurut para ahli di sini, menurut Profesor Dr. Otto Sumarwoto, beliau berpendapat bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, gaya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Baik, di sini selanjutnya terdapat ada persoalan lingkungan, yaitu mengenai pencemaran dan perusakan. Pencemaran sendiri yaitu dapat disebabkan oleh partikel, elemen, atau unsur-unsur. Sebagai contoh, pencemaran udara, pencemaran laut, pencemaran lingkungan di darat. Untuk pencemaran udara sendiri yaitu kebakaran hutan. Pencemaran laut yaitu contohnya nelayan menangkap ikan dengan membuat racun sehingga dampaknya bagi ekosistem di laut. Sedangkan perusakan itu disebabkan oleh tindakan manusia, misalnya kebakaran hutan. Kita ketahui bersama kebakaran hutan, pemicunya terjadinya kebakaran hutan akibat ulah manusia membakar lahan yang mengakibatkan luasnya kebakaran dan pada saat musim kemarau, sehingga mudah terbakar hutan-hutan yang dibakar oleh manusia. Baik, sedangkan penyebab timbulnya masalah lingkungan itu sendiri ada beberapa hal: kemajuan teknologi, pertumbuhan penduduk, kepentingan ekonomi penduduk, melahirkan kebijakan atau mengeksploitasi sumber daya alam lingkungan, tata nilai. Sini saya akan membahas mengenai kemajuan teknologi. Kita ketahui bersama bahwa kemajuan teknologi ini dapat mengakibatkan lingkungan kita itu tidak lestari atau dapat terjadinya pencemaran atau perusakan. Misal contoh, dalam pembuatan besi itu memerlukan bahan tembaga, sehingga bahannya itu terdapat di dalam bumi. Misalnya dalam suatu pegunungan kita butuh misalnya timah untuk alat-alat elektronik, sehingga dalam proses pengambilannya tidak memenuhi unsur-unsur dalam pertambangan atau merusak lingkungan sekitar. Jadi terjadilah perusakan oleh manusia. Selanjutnya, dampak-dampak dari masalah lingkungan itu sendiri bisa mengakibatkan kesehatan manusia itu tidak sehat. Contoh kebakaran hutan tadi, bahwa kebakaran hutan tadi dapat menimbulkan asap, sehingga asap itu kita hirup dan manusia mengalami penyakit namanya hispa atau pada peradangan paru-paru. Juga dapat memberikan dampak bagi biaya ekonomi masyarakat akibat terjadinya misalnya banjir yang diakibatkan oleh hutan yang rusak atau gundul. Baru estetika atau keindahan, kerusakan ekosistem itu tadi, bahwa nelayan mengambil ikan tidak
menggunakan jala atau menangkap ikan dengan baik dengan menggunakan bom atau racun, sehingga ekosistem laut atau terumbu karang rusak. Ikan-ikan pun tidak berada satu tempat, sehingga nelayan kesusahan untuk mencari ikan. Baik, di sini ada yang namanya Deklarasi Rio pada tahun 1992, yang mana deklarasi ini adalah nota kesepahaman antara negara maju dengan negara berkembang mengenai pembangunan dan lingkungan hidup, penyeimbang antara tujuan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Deklarasi. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya mengenai asas tujuan ruang lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pertemuan 3 dan 4. Di sini terdapat beberapa asas pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertama, tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipasi, kearifan lokal, tata kelola pemerintah yang baik, otonomi daerah. Di sini akan saya ambil, tidak semuanya, itu mengenai tanggung jawab negara. Asas ini bahwa negara sendiri harus bertanggung jawab mengenai lingkungan yang ada di suatu daerah atau di negara tersebut. Seperti di negara Indonesia, itu harus menjamin pemanfaatan sumber daya alam. Ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan mutu hidup rakyat bagi generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Selanjutnya di sini saya akan membahas juga mengenai asas keanekaragaman hayati. Bahwa keanekaragaman hayati ini di sini terdapat berbagai macam flora dan fauna yang harus kita jaga, sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan keberadaan, keragaman, keberlanjutannya sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani, sehingga di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem yang baik. Saya akan membahas asas partisipasi, yang dimana semua elemen, baik itu dari pemerintahan atau masyarakat ataupun badan usaha lainnya, harus memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga terjaga dengan baik, tidak menimbulkan perusakan, pencemaran bagi suatu negara. Lalu otonomi daerah. Di sini kita ketahui otonomi daerah adalah daerah tersebut diberikan kekuasaan untuk mengurusi pemerintahnya sendiri. Di sini kita ruang lingkupnya lingkungan hidup. Mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan alam yang ada di sekitarnya, sehingga dalam pemanfaatannya dapat berjalan dengan baik, efisien, tidak mencemari lingkungan. Sedangkan tujuan lingkungan hidup itu sendiri pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah NKRI dari kerusakan, pencemaran, menjamin keselamatan, kesehatan kehidupan manusia, juga menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup, kelestarian ekosistem, dan beberapa lainnya
terakhir itu mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global. Ruang lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 4 yaitu terdiri beberapa item, itu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Di sini harus adanya pengendalian dari lingkungan itu sendiri sehingga asas kebermanfaatan tadi berfungsi dan juga harus direncanakan, dimanfaatkan, dipelihara, diawasi, dan bila terjadi illegal logging misalnya kebakaran hutan dapat segera memberikan dampak efek bagi yang melanggar sehingga penegakan hukumnya juga cukup jelas di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 4. Hak dan kewajiban bahwa setiap orang itu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM. Ini menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65. Kewajibannya itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 dan sampai dengan 68 bahwa di sini setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Ini sudah termasuk dalam asas-asas tersebut yang ke-11 asas tadi. Lanjut, larangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup itu memiliki akibat hukum yang ditimbulkan dari setiap orang yang melanggar atau merusak lingkungan dan ekosistem yang ada dalam suatu negara, itu dapat dilimpahkan atau ditegakkan hukumnya sehingga membuat orang jera untuk melakukan tindakan pencemaran atau perusakan di dalam lingkungan hidup. Baik, kita ketahui bersama hukum lingkungan itu mempunyai banyak segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Ini hukum yang mendukung lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup dalam kehidupan manusia itu harus dijaga dengan baik. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan penurunan fungsi lingkungan adalah mutlak diakibatkan oleh ulah manusia dan perilakunya, walaupun sebagian diakibatkan oleh bencana alam. Tetap kita harus menjaga lingkungan hidup. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya pada malam ini. Selamat malam. Terima kasih.